Izin memperkenalkan diri, nama saya Zara Syarnayati dengan NIM 220397 dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara STEAM dan kurikulum dalam PAUD. Yang pertama, konsep STEAM untuk PAUD, yaitu STEAM merupakan salah satu muatan pembelajaran yang menggunakan elemen ilmu, pengetahuan, teknologi, teknik rekayasa, seni, dan matematika. Aspek-aspek tersebut merupakan cara berpikir sistematis yang dapat memahami suatu ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pola pemecahan masalah, pemikiran kreatif, dan menganalisis. Pembelajaran bermuatan STEAM perlu dikenakan pada anak usia dini karena STEAM mengajarkan keterampilan seperti bekerja sama, lalu ketekunan, kreativitas, dan kecerdasan. STEAM juga sangat penting karena kehadirannya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan juga anak-anak dapat memahami tentang STEAM karena bisa menjadi inovator dan pemikir yang kreatif. Model pembelajaran bermuatan STEAM juga melibatkan anak-anak dalam pembelajaran yang memiliki pengalaman bertahan dalam pemecahan masalah, dan juga dapat melakukan kolaborasi, bekerja sama melalui proses kreativitas. STEAM dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam menghadapi era revolusi industri. Melalui belajar, anak juga dapat belajar berinovasi akan banyak hal. Konsep kurikulum merdeka dalam PAUD. Konsep kurikulum merdeka adalah sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan juga kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini juga yang mendukung pemulihan pembelajaran diantaranya seperti pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan juga karakter sesuai profil pembelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial ini ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Struktur dari kurikulum ini sebagai berikut, yaitu pembelajaran intrakurikuler mengacu pada capaian pembelajaran yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Dengan demikian, acuan pembelajaran dan asesmen harus mengacu pada capaian tersebut. Selanjutnya juga pada kurikulum merdeka ini, STTPA merupakan acuan penyelenggaraan layanan PAUD sehingga capaian pembelajarannya sudah mencerminkan STPPA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara STEAM dan juga kurikulum merdeka di PAUD. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa poin tentang keterkaitan antara STEAM dan juga kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pendekatan holistik. Apa sih keterkaitan antara dua hal tersebut? Yang pertama ada STEAM, yaitu mendukung pendekatan holistik karena mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti kognitif, sosial emosional, fisik, maupun kreativitas. Nah, dalam hal kurikulum merdeka pun, anak belajar melalui pengalaman langsung yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan juga keinginan terhadap dunia sekitar. Nah, teman-teman, contoh dari pendekatan holistik ini, anak-anak melakukan eksperimen sederhana tentang udara sains.
Nah, menggambar hasil observasinya seperti seni dan juga mengedukasi dengan teman-teman tentang keterampilan sosialnya. Yang selanjutnya poin kedua yaitu mengembangkan kreativitas. Apa sih yang menggabungkan atau keterkaitan antara STEAM dan juga kurikulum merdeka? Yang pertama, dari sisi STEAM mendorong anak untuk menemukan solusi kreatif dan eksploratif dan juga eksperimen. Dari sisi kurikulum merdeka pun memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain sambil belajar, mengeksplorasi ide dengan cara yang unik dan imajinatif. Nah, contoh dari pengembangan kreativitas pada anak usia dini yaitu anak-anak membuat jembatan dari sedotan dan kertas. Nah, itu tuh termasuk teknik menghias. Lalu menghiasnya dengan warna-warni. Nah, itu termasuk seni ya teman-teman. Lalu menguji kekuatan dengan berbagai benda, yaitu termasuk sains dan juga math. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Nah, apa sih penggabungan atau keterkaitan antara STEAM dan juga kurikulum merdeka di PAUD? Yang pertama dari sisi STEAM, yaitu menggunakan pendekatan berbasis proyek, di mana anak mengerjakan tugas secara mandiri atau dalam kelompok dengan tujuan tertentu. Dari sisi kurikulum, nah, kurikulum merdeka juga mendukung kegiatan berbasis eksplorasi dan eksperimen, sehingga anak belajar mengalami pengalaman langsung. Nah, contoh dari kegiatan PBL ini yaitu membuat proyek roket air. Anak-anak belajar konsep teknik udara, yaitu termasuk sains menggunakan botol plastik bekas. Nah, itu termasuknya teknologi atau rekayasa ya teman-teman, yaitu menghias roket mereka, itu termasuk seni dan juga serta mengukur jarak terbangnya. Nah, itu termasuk math ya teman-teman di dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, lalu yang keempat yaitu keterampilan abad 21. Apa sih keterkaitan antara STEAM dan juga kurikulum merdeka ini? Nah, di STEAM sendiri mengajarkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan juga literasi digital ya teman-teman. Nah, untuk kurikulum merdeka sendiri membangun rasa ingin tahu dan kemandirian pada anak sejak dini agar mereka siap menghadapi masa depan. Dari contoh keterampilan abad 21, contoh kegiatannya yaitu saat bermain dengan robot mainan atau aplikasi edukatif, anak-anak belajar dasar-dasar teknologi serta juga bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi. Poin kelima yaitu lingkungan belajar yang menarik. Nah, kalau poin ini apa sih keterkaitan antara STEAM dan juga kurikulum merdeka di PAUD? Nah, kalau dari sisi STEAM, membuat lingkungan belajar lebih menarik, interaktif, dan juga menyenangkan melalui eksperimen, permainan, dan juga proyek nyata, teman-teman. Nah, kalau dari sisi kurikulum Merdeka PAUD, memberikan tekanan lingkungan yang merangsang rasa ingin tahu anak, memberikan kebebasan bereksplorasi, dan juga mendukung perkembangan anak secara alami ya teman-teman. Dari contoh kegiatan ini yaitu menciptakan sudut eksplorasi di kelas seperti zona eksperimen udara, sudut seni, dan juga kreativitas. Atau area konstruksi dengan balok dan juga bahan daur ulang. Nah, teman-teman udah mengerti belum ya dari pembahasan-pembahasan yang salah saya jelaskan? Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau STEAM dan juga kurikulum merdeka saling mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang holistik, kreatif, berbasis proyek, dan juga relevan dengan keterampilan abad 21, dan juga menarik bagi anak-anak. Pendekatan ini memastikan bahwa anak-anak belajar sambil bermain, bereksplorasi, dan juga membangun keterampilan penting sejak usia dini. Apakah teman-teman tahu salah satu contohnya? Manfaat integrasi STEAM dalam kurikulum merdeka pada anak usia dini. Pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif. Nah, anak didorong untuk menyelesaikan sebuah permasalahan serta mencari solusi. Contohnya seperti permainan bal.
Di mana dalam permainan balok ini, anak berpikir bagaimana permainan balok tersebut tidak dapat rubuh dan tetap kokoh seperti itu. Yang kedua, peningkatan kemampuan kolaborasi serta komunikasi. Nah, dalam pembelajaran STEAM pada anak usia dini biasanya dilakukan dengan melakukan berbasis project. Nah, anak didorong untuk bekerja sama serta melakukan diskusi dengan teman-temannya. Di dalam diskusi tersebut, anak melakukan interaksi komunikasi dengan teman sebayanya.